Mimpi boleh kan? Iya. Nggak Kan apa-apa. murah banget itu ya. Iya. Saya baru pertama kali saya ngomongin di sini kenapa saya sampai ngepost tentang saya di Instagram. Oke, behind the wheels kali ini sama, waduh ini Saya yang deg-degan ini mah. Iki nih suaranya nggak ada lawan ini. Aduh, amin. Itu penyanyi di Indonesia putus semua dong ya. Dari yang senior sampai yang junior semua kalah semua suaranya sama Iki. Enggak gitu, enggak. Bukan begitu. Enggak, justru saya belajar dari para legend, Oh, gitu. belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kan yang legend-legend nggak ada yang berhubungan sama itu tuh. Kayaknya kita doang yang berhubungan nih. Oh itu, oh iya. Oh, itu. Aduh, iya saya pusing itu. Pusing itu ya. Iya, untung kelar kalau saya. Oh, udah kelar ya. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah ya. Oh ke situ? Oh, iya. Lain kan legend yang lain nggak ada dong. Oh iya nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Gua putus sama Iki. Oh, saya doang. Oke, Iki sebenarnya suka dunia otomotif nggak nih? Sebenarnya pada dasarnya suka, tapi bukan orang yang bener-bener ngedalemin banget gitu. Kalau dalam kelelep soalnya kan. Bener, iya. Jangan dalam-dalam. Hanya sekedar peminat aja. Oh, gitu. peminat. Tapi seneng kalau apa lihat. aja udah pakai mobil apa aja? Nggak ada, saya mobil sehari-hari aja biasa mobil dipakai. sehari-hari. Gitu. Sehari-hari pakai mobil apa sih? Aduh, saya ada mobil. Disebutin nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa, Nggak apa-apa. sebutin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku pakai Range Rover yang pelan. Wih, kalau biasa. sadis, Vela. Baru Oke. kemarin itu juga ngumpulinnya Wih, berapa tahun. Oke, terus apa lagi? Terus kalau buat aku sendiri biasanya kan kalau Vela itu buat daily, buat kerja setiap Wih. hari sama tim Oke. gitu. Jadi bukan buat aku aja. Kalau terus sama Z4. Z4. Oh, Z4 ya. Kenapa suka brand BMW kenapa? Nggak tahu kenapa, aku tuh dari dulu suka banget BMW, mau itu tipe apapun tuh aku suka. Oh, nggak. Kalau Mercy nggak gitu suka? Suka juga, Oh, cuman suka. ya melihat mahal atau tidaknya. Oh, kalau gitu. aku. Kan sekali nyanyi dapat 2 Z4 kan katanya. Amin gitu mah, saya pengen banget itu mah. Jangan gitu napas gitu tiba-tiba gitu satu Z4, aduh amin. Iki pertama kali beli mobil pakai uang sendiri apa tuh? Baru justru yang Z4 alhamdulillah itu dari hasil aku. Oh, hasil sendiri. Karena aku pokoknya dari umur 2015, umur 2015. Tua sekali saya. Pokoknya dari tahun 2015 ketika aku udah meyakinkan diri untuk lepas dari orang tua, pindah sendiri. Iya. Kayak ngumpulin buat Maksudnya lepas dari orang tua, cari orang tua baru gitu? bukan. Oh, bukan. Habis bahasanya lepas dari Nanti orang tua. medianya beda-beda lagi nih. Ya kan bisa kayak gitu. Enggak, tapi gini, lebih kayak waktu itu tuh di 2015 tuh kan aku ngeyakinin diri untuk pengen Mandiri. cari mandiri, Ya, jati oke. diri sendiri gitu Iya. segala macam sampai akhirnya ada di dunia entertain sendiri tuh ya punya cita-cita pengen beli sesuatu tuh pakai uang hasil keringat sendiri. Oke. Terus juga pengen punya goals sendiri yang pengen Iki bisa raih gitu. Keren banget. Ada nggak mobil inceran yang sampai sekarang belum didapat nih? Apa nih incerannya apa? Inceran, saya tuh sebenarnya semenjak pertama kali Bapak perkenalkan saya kepada Tesla, Wih, siap. terus Bapak di dalam mobil nunjuk-nunjuk, canggih banget nih Oke, mobil kata siap, aku. siap. Di gininya ya sebenarnya pengen goal saya bisa beli Tesla lah Oh, di begitu. 10. Oh iya iya. Emang kalau goals itu harus banyak ya. Bermimpi boleh kan? Iya. Nggak Kan apa-apa. murah banget itu ya. Iya. Bukan begitu? Iya gak, iya gak? Murah banget. Sekarang beda Pak. Iya. Lama banget. Oh, lama gitu. banget. Iya ngumpulinnya. Ngumpulinnya lama banget. Iya, Jadi iya, kalau iya. menurut aku tuh kayak Tesla kan harganya lumayan. Jadi Iya, aku harus iya. bener-bener nabung dari sekarang. Oh iya iya. Betul Tapi betul. benar loh Pak, gara-gara aku dikenalin Tesla waktu itu, Iya. yang waktu aku datang ke sini, aku sampai bilang Jadi, kayak kepikiran ya? Kepikiran, jadi kayak misalnya kalau Z4 dijual, Iya. harga segini, nambahnya segini. Jangan Bener, jual lah jadi afiliator aja cepet. Wow. 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 Oh, iya sih. Iki, oh iya sih. Ini Iki kan konsisten nih, suara juga bagus. Aduh, amin.
Ini menjaga konsistensi di dunia yang Iki geluti sekarang tuh gimana caranya? Sebenarnya emang yang paling susah tuh kan mempertahankan gitu loh ya, karena nggak bisa dipungkiri kalau di dunia entertain itu di setiap tahunnya akan ada regenerasi, akan ada bermunculan para musisi baru gitu. Terus juga mungkin banyak di setiap tahunnya tren-tren yang berbeda gitu. Jadi kalau aku pribadi gimana caranya untuk bertahan, yang terpenting adalah menjaga eksistensi. Kayak kita memanfaatkan sosial media apapun itu gitu. Kayak misalkan untuk perilisan lagu, terus juga biar orang tetap mengenal siapa saya di setiap harinya. Kebetulan aku juga orangnya konseptor, jadi aku tuh senang memikirkan kayak dari mulai lirik lagu, bikin lagu, video klip, apapun itu tuh aku mikirin gitu. Mikirin sendiri. Jadi buat konsisten tuh ya mikirin gimana caranya di setiap tahun kita tetap ngikutin zaman, karena di setiap zaman tuh kan berubah terus, jadi kita harus tetap ngikutin dan menyesuaikan gitu. Iya, dan hebatnya kamu nih kan kalau awal anak biasa artis besar, anaknya kalau berkarir tuh ada ceritanya aji mumpung lah gitu kan. Sedangkan kamu kan nih malahan orang bahkan nggak tahu kadang ya Rizky Febian anaknya Kang Sule. Bahkan kadang bisa saking lucunya dibilang Kang Sule hebat amat bisa panggil Iki katanya gitu lah, bercandanya kan kurang jadi lebih. Jadi bercandaan. Iya, tapi sebenarnya dulu tuh susah payah untuk bisa ngelepas dari bayang-bayang ayah kan. Iya, gimana bisa begitu? Maksudnya itu luar biasa loh. Ayahnya benar-benar seorang komedian tersukses di Indonesia, anaknya juga bisa seperti penyanyi yang dikagumi di Indonesia. Itu luar biasa menurut saya. Sebenarnya kuncinya adalah satu, tetap support dari orang tua. Karena bagaimanapun ketika Iki ada di dunia entertain, Iki dikenalkan oleh ayah. Tapi yang bikin Iki jadi sebuah pecutan untuk jadi pelajaran adalah ketika ayah membebaskan Iki mau jadi apa. Terus juga memberikan tanggung jawab lebih ketika Iki cita-cita apa, tujuan apa, silahkan membebaskan, yang terpenting tahu resikonya. Jadi ketika ayah sudah memberikan itu semua, Iki ngeyakinin diri, karena dari kecil pengen jadi penyanyi solo gitu. Emang dari kecil tuh nggak ada kepikiran jadi insinyur lah, dokter lah, apa nggak ada? Terlalu tinggi kalau untuk saya, jadi aku kayak udah jadi penyanyi. Cuman ya balik lagi, kalau dibilang gimana bisa ngelepas bayang-bayangnya, sebenarnya itu prosesnya panjang banget. Karena ini fun fact dari Iki juga, ketika Iki bikin lagu Kesemuran Cinta, itu tuh Iki tuh sampai mikirin konsepnya si cover lagu tuh nggak ngeliatin muka Iki, karena Iki tahu sebagian orang pasti tahu kalau Iki anak ayah. Jadi kita dari cover lagu, terus cara aku ngepromoin lagunya dulu tuh ke orang-orang gak ngasih tahu kalau itu lagu aku, karena orang nggak bakal percaya, karena di mindset orang udah tahu kalau ini Iki anaknya Kang Sule gitu, pasti arahnya pasti kesini lagi gitu. Jadi itu prosesnya panjang banget, sampai ada di mana momen Iki ngetes mental Iki untuk bawain lagu dari kafe ke kafe, nawarin dari label ke label. Itu tanpa sepengetahuan ya, karena balik lagi aku pengen ada cerita proses kisah nantinya yang bisa aku ceritakan gitu. Dan malahan menurut saya nih 2 kali lebih susah dibandingkan orang biasa. Iya dong, karena kan kamu udah ada nama besar ayah gitu kan, terus kamu harus berjuang keluar dari predikat itulah, orang biar jangan melihat, dan berhasil sukses. Susahnya lebih susah. Dan yang sulitnya tuh karena maksudnya ketika orang-orang tahu gitu orang tua Iki siapa, yang sulit itu adalah bagaimana caranya menjaga nama baik gitu, karena itu yang paling sulit, karena Iki ada di dunia yang sama, karena apapun yang Iki lakukan, mau hal yang positif dan apapun yang Iki salah jalan gitu ya, itu tuh imbasnya bukan ke Iki aja, tapi melainkan ke orang tua, ayah juga. Jadi itu yang benar-benar Iki pikirin. Nah ini kan sekarang Menparekraf juga Kementerian Pak Sandi sudah bilang boleh nih konser nih. Aduh, senang banget. Iya kan, ada rencana nggak nih konser kapan nih? Ada apa? Mungkin bareng Justin Bieber ya? Waduh, amin. Saya rencana openingnya nanti. Openingnya ya. Iya. Saya closingnya bersih-bersih, nggak ada orang. Nggak, maksudnya saya openingnya yang nutupin dari close, open. Silakan jaga gate saya tuh. Gitu. Enggak, sebenarnya saya senang banget gitu ketika udah ada deklarasi kalau event udah diperbolehkan gitu. Kayak kemarin udah beberapa ada festival yang masuk, terus juga ada beberapa pekerjaan yang menyangkutkan Iki di proyekan itu, kayak festival besar kayak Java Jazz, apapun itu tuh sekarang udah boleh gitu. Jadi aku senang banget karena kemarin pas festival untuk pertama kalinya Iki nonton ribuan orang, dan ternyata serindu itu mereka dengan musik gitu loh, dan bisa memperlihatkan ternyata kalau pengen mempersatukan orang itu gampang, bikin satu acara musik mereka akan bersatu di situ. Iya, betul. Ada nggak yang Iki lagi pikirin mau kolaborasi sama siapa sih gitu? Siapa? Kalau aku tuh berkolaborasi dengan siapapun, aku tuh pengen banget. Karena kalau menurut aku yang namanya kolaborasi itu bukan tentang penyanyi dengan penyanyi aja, tapi banyak banget mungkin dengan arranger,
penulis lagu, mungkin pengarang puisi. Ranger tuh yang itu ya, yang musuhnya monster gede-gede itu. Power Ranger kalau itu. Kalau itu Power Ranger. Oh iya. Saya harus nyari bahan ini mah kalau gitu. Aduh. Kayak gitu, jadi sekarang senang banget lah karena banyak event-event yang sudah diperbolehkan. Terus juga yang terpenting yang bikin saya senang seperti kemarin ada acara juga, tapi penontonnya tetap diberikan tetap dikasih tahu bahwa tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi itu yang bikin Iki senang gitu. Nah, satu lagu yang mempunyai makna khusus buat Iki dan apa cerita di balik itu? Apa? Ya, Kesempurnaan Cinta lah, karena dengan lagu Kesempurnaan Cinta bisa ngerubah hidup Iki, bisa ngerubah diri Iki, bahkan jadi akhirnya punya proses dan cerita sampai akhirnya Iki bisa ada di titik ini gitu ya. Dan itu booming banget. Gak ada yang nyangka, aku pribadi pun gak tahu kalau misalkan lagu Kesempurnaan Cinta bakal naik, itu bakal tahu. Bahkan Iki pun yang bikinnya gak nyangka kalau Iki bisa bikin lagu seperti itu, karena Iki gak belajar nyanyi, aku gak belajar musik, aku gak tahu cara bikin lagu yang benar kayak apa, cara bernyanyi yang baik seperti apa. Jadi kayak ketika bikin Kesempurnaan Cinta ya udah aku bikin, ya udah gitu. Iya, mungkin nanti ada ketidaksempurnaan cinta. Nanti saya di demo. Iya. Nah, Iki juga kan sekarang lagi pacaran nih sama Mahalani. Mahalani ya, bukan Maharani ya. Maharani Crazy Rich. Ya, Crazy Rich, teman saya. Oh iya, aku sempat diundang di acaranya. Oh iya. Sempat nyanyi di sana. Oh bos itu, duitnya banyak. Oke, nah itu sama Mahalani nih beneran pacaran apa strategi? Mahalini itu beneran pacaran atau gimmick aja nih? Aku sama Mahalini itu jujur ya, aku ketemu sama dia cuma 2 kali waktu itu. Oh gitu? Jadi dia satu acara TV besar, terus satunya lagi ketika ketemu di satu tempat gitu. Dan sebelumnya belum kenal sama dia orangnya kayak gimana. Ketika di acara TV juga yang kita sama-sama judes gitu, kayak sama-sama oh ini Mahalini itu, oh ya udah gitu. Sampai akhirnya ketemu di satu tempat, satu frekuensi. Ternyata jadi deh pacaran nih. Oh gitu. Sampai sekarang udah berapa lama? Belum ada berapa bulan, baru berapa bulan. Udah mau dibeliin Tesla mungkin. Aduh, dia orangnya takutnya dengar nanti. ya semoga lah aku bisa mengumpulkan terus ngasih Tesla. Wih, keren. Kan boleh kan cita-cita? Boleh dong, boleh. Kan murah banget. Aduh. Nah, mana saya lihat waktu ya oke, dilihat ya. Iki kan sekarang di feed-nya juga berduaan doang nih sekarang nih. Itu bagian buat lupain mantan atau apa nih ceritanya nih? Ini saya baru pertama kali saya ngomongin di sini kenapa saya sampai ngepost tentang saya di Instagram. Karena saya menyadari kalau saya itu begini dan saya tahu yang suka sama Lini itu banyak banget. Yang cakep, bentukannya kayak apapun juga tahu saya ngedeketin Lini itu siapa aja karena dia orangnya terbuka gitu loh. Makanya itu tuh salah satu cara bagaimana caranya meng-keep dia. Iya kan? Trik ya? Iya, trik nge-keep dia dan ngasih tahu ke orang-orang bahwa she's mine gitu loh. Dia milik saya gitu. Gila. Terus juga biar ngasih tahu ke Lininya ya, lu juga ngejaga hati ya segala macam. Kesempurnaan cinta dong ya. Iya, aduh amin. Oke. Nah, sekarang Iki selain nyanyi ada bisnis apa lagi yang lagi dijalanin? Nah, sebenarnya ini juga yang aku alamin 2 tahun yang lalu ketika Iki ngerasa bahwa pengen ada untuk merambah ke bisnis gitu ya segala macam, tapi aku nggak tahu harus belajar bagaimana karena nggak tahu sama sekali tentang hal itu. Tapi kayak pengen aja gitu, aku seneng makanya siapa tahu siap. Pengen ngasih siap kita ilmu pelajaran. Aku pengen banget karena jujur kalau aku tuh mikir jangka panjang, kayak aku mikirin kayak aku tipikal orang yang misalkan saat ini aku udah ngerasain A B C D tapi aku mikirin 5 tahun ke depan gue bakal seperti apa ya. Terus gimana nanti kalau gini, kalau gitu. Jadi kayak apapun itu tuh aku pengen nge-explore aja. Gitu. Jadi kepikiran nggak anak-anak sekarang kan pada digital tuh, pada terjun ke dunia metaverse. Kepikiran nggak tuh? Kepikiran sekali, tapi karena saya tidak paham, saya tidak tahu. Mungkin kalau nggak terjun ke metaverse, terjun payung mungkin. Nanti 5 tahun saya itu tidak sampai kalau saya terjun di situ. Iya. Tapi jujur ada keinginan banget kayak pengen tahu tentang hal dunia yang seperti itu. Cuman kayak belum ada waktu untuk bisa tahu banyak tentang itu. Tapi jadi aku butuh dibimbing penasarannya ya banget dan pengen banget untuk masuk ke bisnis. Karena beberapa setiap ketemu sama orang tuh membahasnya hal ini, terus kayak banyak ada rasa ketertarikan kayak kayak gimana ya? Gimana? Iya. Karena kan sebenarnya pada dasarnya kalau di bidang yang kayak gini, yang terpenting kan dengan siapa kamu dibimbing, dengan siapa kamu belajar. Betul. Mantap.
Nah, Iki kan pencapaian nih di usia yang sangat muda ini udah banyak, udah mandiri lah. Aduh, amin. Pacar juga top lah. Aduh, Ada amin. nggak sih yang belum tercapai dan apa sih cita-cita yang masih ingin dicapai gitu? Sebenarnya- Sebenarnya kan udah seorang figur yang menjadi idaman masyarakat. Aduh, nih. Siapa amin. yang nggak mau jadi Aduh, Iki? Amin. Ya kan? Amin. Sebenarnya aku nggak neko-neko sih orangnya. Yang terpenting aku masih tetap bisa jadi diri aku yang sebenarnya, jadi Iki yang apa adanya. Terus juga kalau cita-cita aku berusaha untuk ngikutin jalan yang sudah diberi yang sama yang di atas. Kita tinggal mensyukuri, ngejalanin gitu ya. Terus kalau cita-cita apa harapan aku apa ya? Yang penting aku bisa bermanfaat dan bisa nolong banyak orang nantinya gitu. Jadi kalau cita-cita ngikutin dengan jalannya aja. Waduh, luar biasa. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke. Apa kira-kira yang ingin Iki capai 5 tahun ke depan? Jadi nanti 5 tahun lagi kita play nih videonya nih. Gampang banget. Wih, gampang. 5 tahun ke depan semoga saya seperti Pak Rudi udah itu. Wih, aja. ampun. Amin. Oke, terima kasih sekali Iki. Sama-sama. Terus berkarya, mantap, luar biasa. Amin. Sukses Amin. terus. Amin. Terima kasih.